Francis, Pricebook Mania, ketemu lagi bareng gua Bewok di channel YouTube Pricebook. Nah ini nih, demi memenuhi permintaan kalian, akhirnya video ini benar-benar kita bikin. Dan sesuai dengan judulnya, hari ini gua akan melakukan beberapa serangkaian extreme test terhadap Asus Zenfone Max Pro M2. Apakah si M2 ini benar-benar memiliki ketahanan yang sama seperti pendahulunya si Asus Zenfone Max Pro M1? Muka gue kayak jahat gitu ya mau nyiksa nih handphone. Oke, tanpa berpanjang kayak lebar, kayaknya kalian benar-benar harus ngikutin video ini sampai habis. Check it out! Extreme test pertama yang akan kita lakukan adalah masukin si Asus Zenfone Max Pro M2 ini ke dalam freezer. Kita cek IMEI-nya sedari awal. Kita cek suhu di dalam freezernya berapa derajat. Langsung aja kita masukin si Asus Zenfone Max Pro M2 ini ke dalam freezer. Oke bosku, gue rasa waktunya udah cukup, sekitar kurang lebih 60 menit. Sekarang kita cek dalam freezer ya, kita keluarin nih smartphone-nya. Oke, ini sekitar kurang lebih, berapa nih? Sorry gue lihat dulu, 1 jam 6 menit. Nih lo bisa lihat di sini 1 jam 6 menit. Sekarang kita langsung cek suhunya. Oke, ini sekarang kita coba cek audionya. Masih kedengeran ya, nih. Oke. Nah, sekarang kita coba cek IMEI-nya biar lo nggak sozone ya sama gue. Nah, lo bisa cek di sini IMEI. Oke, sekarang kita lanjut ke extreme test kedua. Gue akan masukin smartphone ini ke dalam air selama 30 detik. Oke, ini 0 ya. Ini 0. Kita start 30 detik. 1, 2, 3. Ini lu bisa lihat udah mulai gelembung-gelembung, berarti dia airnya mulai masuk ke dalam. 1, 2, 3, ya. Gue matiin ya. Kurang lebih sekitar 36 detik. Lu bisa lihat ya. Kenapa 30 detik? Jadi karena ini memang gak ada sertifikasi tahan air atau dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan kalian lagi berenang, tiba-tiba jatuh ke dalam kolam, ya 30 detik masih bisa bertahan mungkin ya. Kita belum bisa cek lebih jauh karena gue belum lihat handphonenya lagi. Ya, sudah bersih. Dan ternyata handphonenya mati. Berhubung handphonenya mati, ini gue nggak tahu nih, kita lanjut apa enggak nih extreme testnya nih? Lanjut, Wok. Lanjut serius, handphonenya? Nih ada. Wow, wakbar sombong amat Pricebook. Oke, jadi kita akan lanjut ke extreme test berikutnya dengan handphone yang berbeda. Ini gue cek dulu ya IMEI yang barunya. Jadi ini handphone udah mati, nggak bisa nyala sama sekali. Setelah kita vakum, kita hand dryer, terus kita masukin dalam beras juga nggak nyala sama sekali. Kita lanjut dengan handphone berikutnya dan kita lanjut extreme testnya dengan IMEI baru. Lo bisa cek ya IMEI-nya. Next, kita akan coba tes Corning Gorilla Glass dari Asus Zenfone Max Pro M2 dengan menjadikan smartphone ini sebagai talenan. Kita coba tes, kegores nggak nih? Pakai ujung dari pisau. Masih belum cuy. Nih lo lihat detailnya. Masih belum terlalu ada goresan, kurang ekstrim. Ya, sekarang kita tes pakai kerikil. Ada pasir-pasirnya juga sih dikit. Sip. Cukup, kurang ekstrim. Ya, pakai pisau tadi nggak gores. Pakai kerikil yang ada pasirnya, gores bro. Lo bisa lihat di sini. Ada beberapa scratch di layarnya. Ini memang tadi ada goresan ya, cuman tipis banget goresannya. Sekarang kita coba lanjut pakai alat ini. Sekarang kita coba gores pakai alat amplas ini ya. Bro, bosku ternyata memang lecet dan ini lebih kelihatan sih gue rasa di depan kamera. Coba lo lihat ya, dibanding sama yang tadi tuh pakai pasir. Ini kan lebih ekstrim ya, namanya juga judulnya extreme test, jadi memang harus lebih ekstrim. Nih lo lihat ya. Lanjut bosku ke extreme test berikutnya, gue akan goreng Asus Zenfone Max Pro M2 ini.
Gila. Kemarin kan banyak yang komplain ya, katanya gue kurang safety. Ini gue udah pakai helm, gue udah pakai vest level berapa nih? Level 2 kali ya dari Pochinki. Terus kita juga udah sedia APAR. Jadi kalau ada apa-apa semuanya aman ya. Kita coba cek dulu. Ini suhunya sekitar 150 derajat Celcius. Kemudian kita cek suhu dari HP-nya sekitar 43 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Cekidot. Aduh, gue jadi deg-degan nih. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke. Bentar ya. Ini lu bisa lihat ada hitam-hitam gitu karena panas, terus dia balik lagi gitu. Sip. Ya. Kayaknya smartphone-nya mati. Nanti kita coba lihat ya. Sip. Panas banget cuy. Panas banget. Oke, lu bisa lihat di sini handphonenya nyala, cuman dia agak ada hitam-hitamnya gitu. Suhunya sekitar 80-90 derajat Celcius. Kita tunggu seperti Asus Zenfone Max Pro M1 kemarin, panas juga biasanya dia langsung mati. Ini kita tunggu kurang lebih sampai 10-20 menit lah ya, sampai handphonenya nanti nyala lagi. Ya, setelah gue tunggu 10-20 menit, Asus Zenfone Max Pro M2 ini nyala. Cuman masih ada bercak-bercak minyak, bekas tadi gue goreng. Ini kelihatan ya. Oke, ini masih dengan IMEI yang sama, lu bisa cek. Next, kita lanjut ke extreme test berikutnya. Gue akan panggang si Asus Zenfone Max Pro M2 ini di atas panggangan. Lu cek dulu ya, ini suhunya. Sip, kita cek lagi suhu handphonenya ya. Oke, sip. Lanjut, kita panggang. 1, 2, 3. Belakangnya dulu ya, ini buat ngetes akrilik belakangnya. Oke, lu lihat nih, gelembung-gelembung gitu belakangnya karena akrilik kali ya. Wow, sorry. Nah, ini lu bisa lihat. Dia hitam gitu. Ups, sorry. Oke, cek suhunya nih. Lu bisa lihat 140 derajat Celcius. Oke, kita sudahi. Gue ngeri meledak. Nah, ini handphonenya mati lagi seperti biasa. Tuh, suhu handphonenya 100 lebih masih. Kita balik. Belakangnya malah lebih rendah. 80-90 derajat Celcius. Setelah tadi handphonenya gue panggang, terus mati, gue tunggu 10-20 menit, nyala lagi. Ini masih dengan IMEI yang sama ya, lu cek. Masih ada bercak-bercak bekas minyak juga tadi. Lanjut, kita ke extreme test berikutnya. Smartphone ini akan gue bakar. Wow, mantap ya. Ya, gue balik sebentar. Oke, cukup. Gua rasa cukup. Kita cek suhunya. Ini 93 lebih. Tadi hampir 100 derajat Celcius. Handphonenya masih nyala ya. Panasnya mantap betul. Bentar, gua rapin dulu ya. Atau kita tunggu adem dulu kali ya, karena ini handphonenya panas juga. Gua nggak bisa megang handphonenya. Oke, handphonenya udah adem. Ini gua cek kamera depannya ya. Kita coba kamera selfie-nya. Masih bisa. Sekarang kita cek kamera belakangnya. Kamera belakangnya malah normal menurut gua. Cuman karena memang layarnya bekas kebakar, nanti kita pindahin ke laptop ya, terus kita show ke kalian hasil dari kamera belakangnya dan kamera depan. Sip, overall masih oke, touchscreen-nya masih bisa berfungsi, fingerprint-nya juga masih bisa berfungsi. Kita lanjut ke extreme test berikutnya. Oke, selanjutnya gue bakal ngelindes Asus Zenfone Max Pro M2 pakai motor. Check it out! Oke, sekarang kita cek kondisi handphonenya. Masih nyala atau enggak. Masih ya bro, handphonenya masih nyala. Dan ini nggak retak. Layarnya masih oke dan masih dengan IMEI yang sama. Oke. Mantul ya. Touchscreen-nya juga gue cek. Masih berfungsi. Mantul, kita lanjut ke extreme test berikutnya. Bosku, kita lanjut ngelindas Asus Zenfone Max Pro M2 pakai mobil racing. Ayo bang, lanjut. Kita coba lihat apakah handphonenya pecah. Ya, oke Pak, stop Pak. Sekarang kita cek apakah handphonenya pecah atau enggak. Oke, nggak pecah cuy. Nggak pecah ya bro. Oh sorry, ini enggak deh, ini bekas yang tadi kita tes layar Corning Gorilla Glass-nya. Tapi ini layarnya nggak pecah.
Jadi masih oke ya. Ini scratch-scratch bekas tadi kita tes si Corning Gorilla Glass 6-nya. Lu bisa lihat ini masih dengan IMEI yang sama. Sebentar gue cek dulu. Ya, ini masih dengan IMEI yang sama ya. Oke, masih kurang ekstrim. Lanjut ke ekstrim test berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ngelindes Asus Zenfone Max Pro M2 pakai mobil. Check it out. Mantap. Oh, mantap. Kita coba cek apakah layarnya pecah. Wih, pecah cuy ternyata layarnya. Seperti layaknya si Asus Zenfone Max Pro M1 kemarin, kita lindas pakai mobil juga pecah. Ini M2 juga kita lindas pakai mobil pecah karena permukaan dari aspalnya ini dia memang agak nggak rata ya. Jadi ini yang menyebabkan si layarnya pecah walaupun udah pakai Corning Gorilla Glass 6. Kita lihat bagian belakang ini pecah juga, di bagian kameranya juga pecah. Oke. Handphonenya juga ternyata mati. Lo bisa lihat, jadi layarnya udah hitam gitu, pecah, dan handphonenya mati. Itu dia tadi serangkaian ekstrim test yang telah kita lakukan terhadap Asus Zenfone Max Pro M2. Di ekstrim test pertama, smartphone ini gue masukin ke dalam freezer selama kurang lebih 60 menit. Dan handphonenya juga masih sehat, bisa kita pakai dan gak bermasalah sama sekali. Kemudian di ekstrim test kedua, kita masukkan smartphone ini ke dalam akuarium kurang lebih selama 30 detik. Dan handphonenya pada saat kita naikin sih masih nyala. Dan setelah gue tirisin airnya, boom, tiba-tiba handphonenya mati. Dan gak bisa dipakai sama sekali. Lanjut, kemudian gue gak mau berhenti sampai di situ aja. Gue lanjut dengan handphone kedua. Di handphone kedua ini, pertama gue tes Corning Gorilla Glass 6-nya dulu nih. Yang pertama gue cacah-cacah, gue jadiin talenan, kemudian gue gesrek-gesrek, gue gores-gores pakai pisau. Kemudian gue gosok-gosok ke dalam pasir dan ada kerikil-kerikilnya juga. Dan yang terakhir gue gosok pakai amplas. Pakai alat buat ngamplas dan ternyata terdapat goresan-goresan. Ya wajar lah ya, namanya pakai amplas pasti kegores. Mau Corning Gorilla Glass berapapun juga pasti akan tergores. Lanjut kemudian smartphone ini gua goreng. Pada saat gua goreng ini sempat mati. Dan ini juga mulai rada retak-retak di bagian belakangnya karena ini terbuat dari akrilik. Jadi mulai retak-retak dan mulai sedikit meleleh. Kemudian handphonenya mati, gue tunggu 10-20 menit, ternyata masih nyala, kita lanjut, setelah itu kita panggang, dan handphonenya mati lagi. Kita tunggu sampai 10 menit, dan lanjut gue bakar, masih nyala dengan IMEI yang sama, cuman memang terdapat bekas kebakar di dalam LCD-nya, dan juga memang masih terdapat bercak-bercak minyak di sekeliling dari LCD-nya. Oke, setelah itu kita lindes handphone ini pakai motor. Selama gue lindes pakai motor, ini nggak bermasalah, LCD-nya nggak retak sama sekali dan juga masih berfungsi handphonenya, touchscreen-nya juga masih berfungsi. Setelah itu gue lindes pakai bajai. Nah, gue lindes pakai bajai juga tetap masih nggak retak, nggak ada yang pecah sama sekali bagian layarnya. Dan yang terakhir, gue lindes pakai mobil. Tapi kondisinya nih, handphonenya ini posisi layarnya adanya di bawah pada saat gue lindes pakai mobil. Dan posisi struktur dari aspalnya juga nggak rata, makanya gue rasa ini sampai pecah dan parah banget nih hasilnya. Pada saat gue lindas pakai motor dan gue lindas pakai bajai, ini kondisi layarnya adanya di atas. Jadi makanya nggak bermasalah dan nggak pecah sama sekali. Gimana menurut kalian? Ramaikan aja langsung di kolom komentar. Apakah Asus Zenfone Max Pro M2 ini semortal Asus Zenfone Max Pro M1 yang pernah kita ekstrim test sebelumnya? Langsung aja ramaikan di kolom komentar. Hatur nuhun thank you nih buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Bewok pamit, ciao!